Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hal yang luar biasa ketika Tuhan memanggil kita menjadi hambanya. Seperti saya juga. Saya baru sadar setelah saya menjadi hamba Tuhan, setelah saya melayani Tuhan sepenuh waktu, baru saya sadar bahwa sebenarnya saya, bahkan nama saya pun sudah disebut sebelum saya dalam kandungan ibu saya. Nanti saya ceritakan lebih lanjut cerita ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang dapat menentukan arah hidup kami bahkan sebelum kami ada dalam kandungan ibu kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, berkati semua pemirsa yang masih ragu-ragu akan panggilan Tuhan. Berkati jemaat kami supaya mau terlibat semuanya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, tapi saya ingin baca untuk kita semua ayat 4 sampai ayat 7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Saudara pemirsa, ayat yang sama juga Tuhan tujukan kepada Timotius. Janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadi ini berlaku untuk perjanjian lama, perjanjian baru juga sama. Ya. Sudah tahu bahwa itu sebabnya mengapa para imam, ahli Taurat, orang Farisi begitu benci kepada Yesus. Karena waktu Yesus mulai melayani umurnya 30 tahun. Umurnya 30 tahun. Sedangkan rata-rata imam-imam sekalian baru bisa menjadi imam. Orang Farisi sih relatif ya. Tapi ahli Taurat dan para imam itu biasanya saudara di atas 70 tahun. Baru mereka dianggap menjadi orang yang terhormat. Jadi mereka kaget ketika melihat seorang muda dari Nazaret, dari Galilea, itu dianggap pedalaman saudara sekalian, dan dia masih bujangan atau lajang. Ya saya bisa bayangkan lah, 5.000 orang rame-rame ikut. Itu katanya 5.000 itu laki-laki saudara sekalian, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, tentu mereka berpikir, kita baca misalnya dalam Lukas pasalnya yang ke-8. So lihat bagaimana mereka kaget lihat perempuan-perempuan kaya melayani Yesus dengan uang mereka. Uang juga akhirnya. Ya. Jadi itu sebabnya mereka tidak suka kepada orang muda yang namanya Yesus. Nah, mari kita kembali ke bagian firman Tuhan ini. Saya punya kesaksian dari sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum saya ada dalam kandungan ibu saya minta kepada seorang misionaris dari Australia, dari Tasmania, namanya Ibu Isabel Stevenson. Ya. Dia adalah misionaris dari WEC, Worldwide Evangelization Crusade. Ya, diutus dari Australia melayani ke pedalaman Kalimantan. Seorang nona kami sebut karena dia tidak menikah, yang akrab sekali dengan mama saya, ya, dengan mami saya. Sambil nyuci mereka di atas batu di Kalimantan sana, di hutan sana. Kemudian mama saya bilang begini, saya kehilangan 2 anak. Anak paling sulung meninggal waktu masih bayi, anak nomor yang ke-4, ya, meninggal ketika dia sudah remaja. Di Kalimantan itu pada waktu itu pandemi malaria saudara sekalian. Kena sakit malaria, kemudian kakak saya itu meninggal. Dan mami saya bilang begini, minta tolonglah Nona Stevenson, kami bilang Nona Step biasanya. Nona Step tolong berdoa untuk saya. Tumpangkan tangan pada saya. Mereka masih sedang mencuci pakaian di sungai. Tolong tumpangkan tangan pada saya minta 3 orang anak. 1 untuk ganti yang sulung, 2 untuk ganti yang nomor 7 tadi. Nomor 5. Ya. Ganti yang nomor 5 yang sudah meninggal itu perempuan. Dan 1 lagi saya minta bonus dari Tuhan katanya. Ya. Seorang anak lagi untuk saya persembahkan melayani Tuhan. Terus langsung sesudah berdoa, Nona Stevenson katakan begini, ya, saya beri nama dia ya sebelum dia dalam kandunganmu. Kemudian saya harap keluarga kami menonton program ini. Saudara sekalian, pada waktu itu dia katakan namanya Samuel. Nanti dia akan menjadi hamba Tuhan. Saya tentukan, saya doakan dia menjadi hamba Tuhan. Lahirlah abang saya yang paling sulung namanya Simon. Lahirlah adik saya namanya Martina Sima, sekarang menjadi hamba Tuhan. Dan lahirlah saya di tengah, ya, dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Jadi ini firman Tuhan ini ya dan amin saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita semua, bila Tuhan mengetok pintu hati kita dan mengatakan kita, engkau hambaku, maka taat saja. Ya.
Jangan pedulikan apapun juga, ikut saja dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Engkau melayani Tuhan dan diberkati. Dan saudara lihat itu Nabi Yeremia melayan dengan susah payah, berkali-kali nyaris mati, dianiaya, dan akhirnya dia meninggal di mana? Dia meninggal di Mesir, saudara sekalian. Dia dibawa, ditawan oleh orang-orang yang tidak mau taat untuk menyerahkan diri kepada Raja Babel, dan kemudian dia dibawa ke Mesir dan meninggal di sana. Betapa malang nasibnya kalau kita bilang begitu. Tapi dia sudah begitu terkenal menjadi hamba Tuhan dan dianggap sebagai hamba Tuhan yang nabi yang meratap, yang menangis, yang mengasihi umat Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau sudah menceritakan kepada kami bagaimana Engkau memanggil kami. Engkau sudah menentukan kami menjadi hamba Tuhan ketika kami sebelum kami lahir. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua dan memberkati kami semua, dan kasih yang kekal, dan mau menggunakan kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.